warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas keluangannya untuk hadir di rapat kerja hari ini. Dan marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kesempatan keluangan waktu kepada kita dan kesehatan sehingga kita bisa hadir di sini. Kesehatan saat ini harganya sangat mahal di isu Covid terutama. Ya, kita pantas bersyukur. Kemudian mari salah satu bentuk nikmatnya kita gunakan waktu kita untuk sesuatu yang bermanfaat, ya, termasuk rapat hari ini semoga mendatangkan manfaat buat kita. Bapak Ibu sekalian, rencananya kita akan rapat mulai jam 8, kemudian sampai jadwalnya sampai 1, tapi yang penting sampai selesai, sampai ada kesimpulan yang utama, sehingga kemudian nanti alhamdulillah hadir Pak Ketua Umum, kemudian juga ada perwakilan dari nanti di akhir juga Ketua Dewan Pembina Pak Hana berkenan hadir. Jadi rangkaian acaranya nanti seperti itu. Baik, untuk menghemat waktu Bapak Ibu sekalian, kita mulai aja acara ini, diawali dengan Indonesia Raya. Silakan Pak Wahyu, mungkin sekretariat bisa menyiapkan lagu Indonesia Raya sambil menunggu yang lain juga. Silakan Pak Wahyu. Merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bisa dilanjutkan dengan Mars Peneliti, Pak Wahyu. Bekerja dan berkarya nyata di dalam juga budaya. Lewat penelitian kita menjawab tantangan setia mengabdi pada negara sebagai sarjana negara. Kita berbakti menjadi etika peduli, ciptakan karyamu, majukan hidup bangunan bersama akan sejahtera. Serta kita masa depan nusa dan bangsa. Maaf, putus ini Pak. Perlu diulang nih Pak. Cukup. Lanjut aja Pak. Lanjut aja ya, dianggap udah. Yang penting seremonialnya sudah. Mohon dilanjutkan dalam hati masing-masing aja sisanya. Bapak Ibu sekalian, langsung aja kita lanjutkan agenda kita untuk menghemat waktu.
saya silakan kepada Ketua. Ini lagi ini lemah bandwidthnya nih. Gimana? Masih lanjut? Kita lanjutkan aja acara kita sesuai dengan agenda yang sudah kita rencanakan. Pertama saya persilahkan ke Prof. Ratno selaku Ketua Himpunindo Kota Tangerang Selatan untuk menyampaikan pengantar, maksud dan tujuan dari acara ini. Silakan, Prof. Terima kasih atas kesempatannya Pak Sudaryanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya wabarakatuh. hormati Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunindo, Bapak Insinyur Sahril Ika, MM. Yang saya hormati Ketua Dewan Pakar, Profesor Dr. Selvister Tursilo Adi. Yang saya hormati Bapak dan Ibu pengurus Himpunindo Kota Tangerang Selatan, baik yang ada di sekretariat di sini, ada Pak Sudaryanto, Pak Agus Soekarto, Pak Wahyu, kemudian dan juga Bapak Ibu Ketua Bidang dan anggota bidang, segenap jajaran pengurus di Himpunindo Kota Tangerang Selatan, dan juga tamu undangan yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir dalam acara rapat kerja Himpunindo Kota Tangerang Selatan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Meskipun dalam suasana pandemik seperti yang kita pahami bersama, alhamdulillah rapat kerja ini bisa kita schedulekan dan hari ini kita bisa laksanakan. Namun kami mohon maaf juga bahwa rapat kerja ini sebenarnya kalau menurut ADART ini dilakukan sampai 3 bulan ya, 3 bulan setelah pengurus itu dikukuhkan gitu. Tapi kita mengalami keterlambatan yang awalnya sebenarnya akan dilaksanakan pada bulan Maret yang lalu. Sudah kita schedulekan juga, tapi karena kondisi COVID yang kita pahami bersama sehingga mundur terus, dan karena kita juga tidak tahu COVID ini akan tuntas selesai sampai kapan, sehingga kita sepakati untuk kita laksanakan secara online. Sebentar, mohon maaf, saya di ruangan bersama ini, jadi suaranya mungkin ada suara background gitu ya. Mohon maaf sebelumnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita berterima kasih juga ini alhamdulillah sudah hadir dari pengurus pusat Himpunindo, bahkan ini ketumnya gitu, yang kita hormati Pak Syaririka, terima kasih. Kemudian Bu Trina sebagai Kadif Organisasi dan Keanggotaan, dan juga yang sudah kita kenal bersama Pak Agus Panarsuki sudah hadir bersama kita, insya Allah. Mungkin nanti sambil berjalan waktunya akan hadir juga Bapak Ibu pengurus yang mungkin masih on the way ya, akan masuk akses link Zoom di sini, dan juga mungkin Bapak Ibu undangan. Kita undang juga Bapeda gitu. Awalnya saya mengundang Pak Tony gitu, tapi berhubung beliau ada agenda lain, webinar yang lain, sehingga insya Allah akan dihadiri oleh Pak Amsari. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita juga berterima kasih ini sudah difasilitasi Himpunindo Pusat, Pak, ID Zoom-nya ini. Karena kita Himpunindo Tangsel belum punya ID Zoom tersendiri gitu ya. Jadi untuk agar rapat kerja ini bisa terlaksana dengan baik,
tidak putus setelah 40 menit. Alhamdulillah kemarin Pak Sudaryanto ya sudah komunikasi dengan Sekretariat Himpenindo dan kita alhamdulillah sudah bisa menikmati fasilitas Zoom ini gitu sehingga raker bisa kita laksanakan. Baik, sedikit barangkali kami sampaikan refreshing terkait dengan rapat kerja ini Bapak Ibu sekalian sebagai agar kita mempunyai pemahaman yang sama. Bisa balik di slide sebelumnya Pak. Ya. Jadi rapat kerja ini memang tercantum di dalam ADART kita, tidak hanya Himpenindo Pusat, Provinsi saja, tapi juga Himpenindo di ini ya Kabupaten Kota. Bahkan di sini disebutnya rapat kerja Kabupaten Kota. Mungkin untuk case kita rapat kerja kota ya. Ya. Jadi ini memang di ADART tercantum di sana untuk menjadi guide panduan bagi kita. Nah, di sini rapat kerja diadakan 1 kali dalam masa kepengurusan. Nah, ini mudah-mudahan rapat kerja hari ini setidaknya menjadi guide kita, menghasilkan garis-garis besar program Himpenindo Tangerang Selatan sampai akhir kepengurusan nanti gitu, secara garis besarnya. Meskipun barangkali secara detailnya nanti bisa kita breakdown di rapat-rapat koordinasi pengurus di waktu yang bisa kita schedulekan nantinya. Kemudian peserta rapat ini juga seluruh pengurus gitu, inti khususnya sudah kita undang juga. Kemudian juga Dewan Pembina kita undang juga meskipun nggak semuanya ya karena banyak juga. Kemudian Dewan Pakar ini alhamdulillah Prof. Hadi udah hadir juga. Harapannya mudah-mudahan bisa berjalan lancar agenda rapat kerja kita ini. Lanjut Pak, mohon maaf. Next ya. Nah barangkali di raker ini kita perlu memfollow up. Yang pertama tentunya keputusan musyawarah Himpenindo Kota Tangerang Selatan saat Himpenindo Kota Tangerang Selatan 4 Oktober yang lalu ini kita bentuk. Sebentar ya Pak ya, mohon maaf. Mohon maaf. Ya, saya lanjutkan. Jadi kita perlu memfollow up garis-garis besar hasil keputusan musyawarah Himpenindo yang lalu. Kemudian yang kedua, aspirasi anggota. Kita pernah menjaring aspirasi ya. Nanti akan saya sampaikan ketika menjelang pengukuhan Himpenindo di bulan Januari yang lalu gitu. Ini ada poin-poin yang saya kira bisa kita jadikan masukan. Kemudian yang ketiga tentunya isu internal anggota ya karena kita Himpenindo berarti perlu membuat program untuk anggota Himpenindo kita di Tangsel ini, peningkatan kompetensi, sosialisasi kegiatan dan sebagainya yang sebenarnya juga sudah masuk di ini ya hasil keputusan Muskot yang lalu juga. Kemudian yang keempat, saya kira isu eksternal ini juga perlu kita perhatikan, menyikapi dengan kondisi terkini, barangkali terkait dengan kebijakan iptek, permasalahan bangsa gitu ya. Untuk yang skala nasional, saya kira nanti bisa kita salurkan aspirasi kita melalui Himpenindo Pusat, tapi khususnya barangkali terkait dengan isu Tangerang, Kota Tangerang Selatan ini poin nomor 5 ya. Saya kira ini karena kita tinggal di Kota Tangerang Selatan, alhamdulillah kita juga punya kolaborasi dengan Pemda juga gitu ya. Ini saya kira merupakan isu yang menarik perlu kita angkat di raker ini. Dan juga isu terkini ini tentang isu COVID-19. Saya kira banyak yang sudah dilakukan ataupun akan gitu ya, yang sekarang dipikirkan oleh para periset, peneliti, perekayasa dalam ingin mengatasi masalah COVID yang kita ketahui bersama.
Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Ya, ini adalah garis besar dari hasil keputusan musyawarah Himpenindo Kota Tangerang Selatan di Oktober yang lalu yang perlu kita breakdown gitu ya, baik dari sisi kompetensi teknis, kompetensi sosiokultural, manajerial, maupun juga jaringan, kerjasama, dan seterusnya. Ini merupakan amanah dari Muskot yang lalu yang perlu kita detailkan untuk kita masukkan dalam program-program kita. Lanjut, Pak. Kemudian ini list daripada aspirasi anggota di bulan Januari yang lalu menjelang pengukuhan pengurus gitu ya. Ini banyak saya kira ide-ide menarik ya yang bisa kita pick up, kemudian kita masukkan dalam program-program kita. Lanjut. Nah, ya selanjutnya nanti di sesi ini ya akan ada sesi paparan usulan program yang saya kira masing-masing ketua bidang sudah ini ya berkoordinasi dengan anggotanya dari bidang organisasi dan keanggotaan, hukum HAM, kekayaan intelektual dan advokasi, dari bidang penegakan integritas etika, hilirisasi, sinergi antar lembaga, Kominfo, penjaminan mutu peneliti dan penelitian, dan juga dari sisi sekretariat. Lanjut. Ya, terakhir barangkali saya ingin sedikit ini highlight kegiatan yang sudah kita laksanakan selama ini, Bapak Ibu. Saya teringat pesan dari Pak Ketua Umum waktu itu ya, kita perlu inventaris ini foto-foto kegiatan. Sehingga ini barangkali bagian dari inventaris kita. Mungkin masih ada juga foto-foto yang lain belum masuk gitu ya, mohon masukan dari Bapak Ibu. Ya, ini ketika Muskot yang lalu, lanjut. Ya, ini pembentukan pengurusnya ya di sekitar akhir bulan Oktober yang lalu. Lanjut. Nah, kemudian sudah ditetapkan oleh Pak Ketum Himpenindo. Lanjut. Ya, ini pengurus secara garis besar. Meskipun ternyata progresnya banyak update juga ini. Sehingga nanti mohon arahan dari Pak Ketua Umum, karena sebagian pengurus ini ada yang sudah mendapat amanah baru, Pak Ketum. Sebagai contoh, beliau struktural gitu, sehingga mau nggak mau perlu digantikan dengan yang lain. Ini mohon arahnya ketika nanti ada pergantian di tengah jalan ini. Lanjut. Ya ini unsur dari pengurusan kita, baik dari institusi riset maupun juga universitas. Lanjut. Ya, ini audiensi rektor dengan Unpam waktu itu. Lanjut. Sosialisasi kegiatan Ristek ya, BRIN ini alhamdulillah Insinas PPTI. Lanjut. Lanjut, Pak. Ya, audiensi rektor IT di bulan Desember yang lalu. Lanjut. Sekarang sudah ganti nih ya Pak Rektornya. Ya. Kemudian audiensi Kepala Bapeda Tangsel di bulan Desember. Ya, ini pengukuhan Himpenindo di 16 Januari 2020. Ini sosialisasi LPDP ya, ya di awal bulan Februari alhamdulillah bisa kita laksanakan. Banyak peserta yang hadir di Batan waktu itu. Lanjut. Nah, ini FGD di Bapeda membahas tentang oleh-oleh Tangsel nih, alhamdulillah di akhir Februari. Lanjut. Kemudian FGD di Bapeda terkait dengan rencana induk kelitbangan di awal bulan Maret. Kemudian agenda Musrenbang Pemkot Tangsel ini 16 Maret pada saat itu.
diwakili oleh Pak Agus Panarsukri pada waktu itu ya. Nah, setelah ini sudah masuk ini COVID ya, sehingga agenda seperti lanjut Pak. Iya, ini RKPD Tangsel ini dilaksanakan secara online. Kita hadir juga perwakilannya Pak Agus Panarsukri pada saat itu. Ada kuliah terbuka, webinar series. Kebetulan saya diminta jadi narasumber pada saat itu terkait dengan KTI. Lanjut. Nah, kemudian webinar ini ya, kondisi terkini COVID dan implementasi new normal di Tangerang Selatan pada 11 Juni yang lalu. Alhamdulillah menghadirkan Ibu Wali Kota, Ketua ID gitu ya, dan juga peneliti dari LIPI, dan juga hadir alhamdulillah lebih dari 160 peserta. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan raker ini dan bisa menghasilkan program-program yang bisa bermanfaat baik secara internal anggota Himpenindo Tangerang Selatan maupun juga eksternal untuk kemaslahatan bangsa dan negara khususnya di Tangerang Selatan. Barangkali demikian. Selanjutnya nanti saya memohon kepada Ketua Dewan Pakar Prof. Tursilo Adi untuk memberikan sambutan dan juga membuka acara ini, dan juga mohon sambutan juga dari Ketua Umum kita, Ketua Umum Pengurus Pusat Himpenindo, Pak Sahrir Ika. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ratno selaku Ketua Umum Himpenindo Kota Tangerang Selatan atas paparannya. Mungkin satu yang terlewat barangkali Prof. Ratno tadi kita tidak menyelenggarakan webinar maupun raker ini tanpa ada dorongan dari Ketua Dewan Pembina Prof. Anhar betul, yang ya, betul. Ya, jadi peran beliau sebagai Ketua Dewan Pembina setelah benar-benar telah membina kita, mendorong kita untuk mengisi waktu pandemi ini dengan sesuatu yang bermanfaat dan mendorong kita untuk segera menyelenggarakan raker gitu. Saya kira ya raker kita hari ini pun terselenggara atas dorongan beliau sebagai Dewan Pembina ya. Terima kasih, Pak Dar. Ya, saya ingin menambahkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita mohon kepada Ketua Dewan Pakar Bapak Tursilo Adi Silver untuk memberikan sambutan sekaligus berkenan untuk membuka acara ini, Pak. Sebagai ya, silakan, Pak. Oke, selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Ketua Umum Pak Sahrir, Bapak Ketua Himpenindo Tangerang Selatan Profesor Ratno, dan semua pengurus yang hadir di tempat ini, tempat masing-masing, di rumah maupun di kantor. Sehat selalu, jaga badan baik-baik, supaya terbebas dari COVID, dan bisa produktif walaupun kondisi sedang pandemi. Saya sangat bersyukur bisa bergabung di raker ini. Semoga raker yang diagendakan pada hari ini tidak hanya di rancangan, tapi bisa diimplementasikan dalam program dan dijalankan dengan baik. Dan saya sangat bangga, walaupun ini banyak peneliti yang disibukkan target penelitian yang harus dicapai, karena semakin lama semakin berat, yang harus terpenuhi, masih bisa mengabdikan diri pada Himpenindo Tangerang Selatan yang notabene non-profit. Dan saya juga melihat program-program yang mau dicanangkan itu sangat padat dan baik. Dan yang utama itu, ya, itu yang utama dari kegiatan dan penelitian. Tapi karena domisili kita di Tangerang Selatan, maka isu dari Tangerang Selatan itu perlu juga kita memberi andil, memberi solusi atau kontribusi
pada permasalahan yang daerah yang kita tempati, yaitu Tangerang Selatan. Kalau lihat isu COVID, oke lah, sudah kita berjalan, banyak kita kontribusi di sana. Yang kedua itu, yang lagi rame itu isu ini ya Pak ya, sampah. Di TPA di Pucang ya, itu sudah tumpah nggak karu-karuan, sudah kewalahan, sudah permasalahan berat karena banyak diprotes dari orang daerah BSD, dari perumahan sekitarnya. Terus sekarang kita sebagai peneliti, mungkin kontribusi apa yang bisa kita berikan kepada Tangerang Selatan. Kalau menilai dari pengalaman keluarga kami di Puspitec, kami itu hanya membuang sampah itu hanya plastik. Jadi semua yang organik itu kita manfaatkan. Kita bikin pupuk, atau kalau nggak sempat kita tanam aja. Dan kalau kita melihat penghuni Tangerang Selatan itu kan masih tinggal di rumah, masih nampak bumi, jadi masih ada tanahnya yang apartemen sebagian kan, dan sampahnya diurus. Seandainya semua menjalankan kegiatan ini, jadi kita bisa mengurangi beban dari Tangerang Selatan ke Tangerang Selatan. Jadi yang organik kita olah sendiri karena sangat membantu sekali dari penanganan sampah di Tangerang Selatan ini. Dan itu setelah pengalaman saya itu, dulu di Jepang memang sampah harus dipisah-pisah gitu ya. Di sini pernah saya pisah-pisah, tapi akhirnya buangnya dicampur lagi. Akhirnya saya putuskan, oke lah, kita ngolah sendiri sampah organiknya dan kita hanya buang plastik. Itu seandainya semua melakukan hal yang sama, permasalahan sampah sebenarnya akan terselesaikan. Mungkin dari pemikiran Ipenindo, terutama bidang yang mengenai lingkungan atau apalah yang ada bidang itu, bisa diterapkan karena kerjasama dengan pemerintah itu sangat penting. Upama itu diimplementasikan setiap RT dan RT ke warganya membina untuk menggunakan sampah organik di halamannya, kalau nggak punya tanah luas ya di halamannya, untuk diterapkan, dan yang dibuang hanya sampah plastik. Itu sangat membantu sekali dari pemerintahan Tangerang Selatan. Itu mungkin yang isu yang saya baca yang sekarang lagi ini ya, lagi in. Jadi mungkin seandainya, mungkin kita banyak pakar ya, pakar pengolahan sampah itu. Mungkin memang Tangerang Selatan sudah kerjasama dengan luar, mungkin dengan untuk energi, mungkin di bidang anorganiknya ya, tapi organiknya itu bisa kita manfaatkan. Memang ada pendekatan dengan pemerintahan daerah sehingga bisa kerjasama dengan baik dan bisa terlaksana dengan baik. Karena pengalaman saya yang saya lakukan sekarang itu. Jadi tempat saya yang buang sampah plastik. Itu mungkin yang isu lagi berkembang di Tangerang Selatan. Kalau Ipenindo bisa berperan di situ mengasih solusi, itu mungkin sangat bersyukur ya Tangerang Selatan. Karena kota Tangerang nggak membantu beban pengolahan sampah itu, sehingga kita harus bisa kontribusi di sana. Mungkin itu yang bisa kita lakukan dengan permasalahan yang ada di sini. Dan semoga dalam raker kali ini dengan pembahasan yang begitu banyak, saya lihat dari pembagian dari job description-nya, program-programnya akan kita laksanakan. Semoga program-program yang kita laksanakan itu betul-betul bisa kita implementasikan, kita jalankan. Sehingga pada akhir tahun 2004 nanti, yang kita rancangkan tidak hanya 3 rencana, tapi sudah terlaksana dengan baik. Nah, untuk itu memang kesediaan pengurus itu memang berat, selain harus memenuhi kewajiban dalam mengikuti fungsionalnya, kenaikan jenjang dan sebagainya, tapi harus ada waktu sebagai waktu untuk kontribusi
dalam Hipenindo di Tangerang Selatan ini. Dan saya berharap raker ini betul-betul dibahas secara detail dan bisa diimplementasikan dengan baik, dan pada akhir program, maksudnya akhir jabatan Bapak Ibu pada tahun 2024, betul-betul kita bisa melihat hasil yang kita laksanakan. Saya minta maaf juga dari Dewan Pakar, ya belum pernah berkumpul, belum berapat. Mungkin setelah ini kita mungkin dengan Pak Ratno, gimana caranya kita berkumpul walaupun pakai Zoom, bisa membahas apa yang bisa kita sumbangkan melalui Hipenindo ke Tangerang Selatan nanti, dan atau program-program yang sudah dicanangkan bisa berjalan dengan baik. Mungkin tidak terlalu lama supaya acara rapat inti bisa berjalan dengan baik. Pada saat ini saya declare rapat kerja Hipenindo Tangerang Selatan resmi saya buka. Terima kasih. Terima kasih pada Prof. Tursilo Sylvester sebagai Ketua Dewan Pakar atas berbagai arahannya dan sekaligus telah membuka acara ini. Saya kira beberapa poin bisa kita catat ya, dan kita rekam ini, nanti kita buka lagi rekamannya, PR yang beliau berikan. Gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan acara kita sesuai dengan agenda. Kita mohon kesediaan Bapak Ketua Umum Pimpinan Pusat Hipenindo, Bapak Sarika, untuk menyampaikan sambutan dan arahannya sehingga rapat kerja kali ini bisa mencapai sesuai yang diharapkan. Silakan pada Pak Ketua Umum. Terima kasih. Terima kasih Pak Daryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada kita semua. Pagi Pak. Mohon maaf, suaranya kedengaran nggak? Ya. Pak. Oke. Yang saya hormati Profesor Ratno, Ketua Hipenindo Kota Tangsel, serta teman-teman pengurus Hipenindo Kota Tangsel yang hari ini insya Allah mengikuti raker pertama. Izin Pak, Ya. kameranya saya nggak nongol, gimana ya caranya? Sudah. Oh, nah. Klik. Iya. Yang mana Pak? Hipenindo. Oke, monggo silakan. Pak Ansori, lanjut Pak, silakan. Yang saya hormati Ketua Dewan Pakar, yang tadi sudah menyampaikan buka acara kita ini. Terima kasih banyak. Tadi ada beberapa pesan yang beliau sampaikan, itu nanti menjadi catatan pengurus Kota Tangsel untuk bisa dijalankan dengan baik. Ketua Dewan Penasehat yang juga adalah Kepala Batan hari ini mungkin nggak hadir ya. Siang nanti nyusul ya? Siang mungkin nyusul, sampaikan salam kepada beliau, mohon memberikan nasihat kepada pengurus ini supaya program kerja yang telah ditetapkan itu supaya bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Saya juga Maaf Pak, ini dari perwakilan Bapeda, Pak Muhammad Ansori juga hadir bersama kita, baru masuk. Oh iya. Selamat datang Pak Ansori. Ansori dari Bapeda ya. Iya. Selamat datang Pak. Selamat datang Pak Ansori. Terima kasih banyak bisa menghadiri raker Hipenindo, dan ini kita sudah sepakati bersama dengan Wali Kota Tangsel bahwa perlu ada kerjasama antara Hipenindo dan Pemda untuk membantu Pemda menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Kota Tangsel. Dan itu saya melihat komitmen
wali kota sangat tinggi, dan tentu Bapeda menjadi PIC Pemda untuk berkoordinasi dengan Himpenindo. Saya kira ini perlu kita tangkap dengan baik supaya keberadaan Himpenindo di Tangsel ini benar-benar memiliki manfaat terhadap daerah yang kita berada. Gitu. Juga saya melihat di sini ada beberapa rekan saya dari DPP yang kelihatan di sini Bu Trina. Bu Trina ini adalah ketua divisi, kami sebut dengan OKE gitu. Divisi OKE ini istilahnya Bu Trina ini OKE gitu, organisasi dan keanggotaan. Nah, mengapa Bu Trina hadir di sini? Karena ini bidang ini adalah bidangnya Bu Trina gitu. Jadi ingin lihat bagaimana wilayah-wilayah ini bisa bekerja dengan baik, para anggotanya bisa dilayani, atau ada masalah-masalah yang dihadapi ini bisa diberikan pandangan-pandangan untuk menyelesaikannya. Kemudian juga ada Pak Agus Panar. Agus Panar ini adalah direktur eksekutif di zamannya. Di zamannya itu maksudnya periode pertama gitu. Periode sekarang beliau adalah sekretaris Dewan Pengawas Himpenindo. Maka itu di acara apapun yang namanya sekretaris Dewan Pengawas ini harus monitor. Jadi walaupun beliau mungkin saja anggota Tangsel, tetapi tugas-tugas pengawasan itu ini sudah melekat di dalam fungsi DPP yang beliau jalankan. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat kepada Prof. Ratno dan jajarannya yang hari ini telah melakukan atau menyelenggarakan raker yang pertama ya. Ini dijalankan berbasis atau menggunakan aturan hukum yang sudah ditetapkan, sudah ada pedomannya di ADART. Jadi tadi sudah disampaikan, laksanakanlah raker ini sesuai dengan aturan mainnya dan lakukan langkah-langkah kreatif untuk melakukan terobosan-terobosan yang berguna seperti tadi kepada pakar kita. Tadi misalnya pengolahan sampah. Selamat datang Pak Hadi, Pak Sekjen. Pengolahan sampah itu selama ini di kota-kota itu belum terselesaikan dengan baik. Nah, Kota Tangerang Selatan ini bisa nggak tadi ada tantangan dari Dewan Pakar, apakah bisa kita ikut menyelesaikan pengolahan sampah ini dengan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, bisa nggak kita? Kalau menurut saya tantangan saya ke pengurus Tangsel, kalau pengolahan sampah ini kita hadirkan satu inovasi baru untuk membackup Pemda, mungkin peran kita belum terlalu baik dinilai oleh Pemda. Nah ini tantangannya, mari kita laksanakan ini. Jangan banyak-banyak dulu kita kerjain, tapi kalau satu dua udah kita kerjain dengan bagus, itu nilainya udah tinggi di depan Pemda dan masyarakat Kota Tangerang Selatan. Tentu masih banyak masalah-masalah pembangunan yang lainnya yang nanti barangkali akan disampaikan oleh wali kota yang dalam hal ini diwakili oleh Bapeda, itu barangkali nanti akan disampaikan kepada kita. Nah, coba kita lakukan bisa menangkap itu harapan Pemda itu, lalu buat program-program yang bisa dilaksanakan. Program yang bisa dilaksanakan itu berbasis prioritas dan kemudian tidak terlalu banyak, ya beberapa saja, tapi bisa kita laksanakan secara efektif. Harus dipilih program mana di tahun ini yang dilaksanakan, di tahun depan apa, itu menurut saya harus selektif gitu, selektif. Para hadirin sekalian, pada kesempatan ini tentu saya ingin menyampaikan semacam update program kerja DPP sampai dengan hari ini. Tentu kita sudah ketahui bersama bahwa Kongres kita yang tahun 2018 akhir ya, berarti sekarang udah hampir menuju ke tahun yang kedua. Nah, tahun yang kedua, ini kita sudah mulai melaksanakan tugas-tugas itu atau program itu di masing-masing division. Saya informasikan bahwa
bukan hampir, semua division di DPP udah bekerja sesuai dengan rencana mereka. Nah, salah satunya yang sekarang ini misalnya sedang dilakukan ini, bagaimana Bu Trina hadir di sini. Dan juga yang kedua, bagaimana Pak Agus Pandar hadir di sini. Bagaimana Pak Sekjen berada di sini. Itu adalah bagian dari program kerja itu. Maksudnya ya, bagian organisasi, bagian pelaksanaan program, kemudian bagian keanggotaan dan organisasi dan keanggotaan. Ini semua sedang berjalan. Nah, berjalannya ini tentu nanti kita akan evaluasi. Dewan pengawas sudah membuat satu evaluasi makro, evaluasi umum tentang progres perjalanan pengurus kita ini, dan sekarang ini sudah ada rekomendasi dan sedang dilakukan perbaikan-perbaikan di mana Dewan Pengawas meminta untuk menjadi perhatian. Nah, ini sedang dilakukan perbaikan. Maka itu Pak Agus Pandar hadir di sini kan untuk melihat bagian-bagian yang diminta oleh pengawas itu, misalnya salah satunya misalnya memperbanyak jumlah anggota aktif. Misalnya kayak gitu ya. Kita punya jumlah anggota aktif ini sudah cukup banyak, tapi belum sesuai dengan target. Tapi sudah cukup banyak, yaitu sudah hampir 50% dari peneliti ASN kita. Bu Trina sudah berhasil menarik mereka untuk menjadi anggota aktif. Nah, definisi anggota aktif itu adalah mereka sudah selain punya komitmen untuk menjadi anggota, melaksanakan amanah yang diberikan oleh pemerintah dalam hal LIPI supaya wajib menjadi anggota, dan mereka juga membayar iuran. Nah, pembayaran iuran itu bukti administratif bahwa mereka tercatat sebagai anggota tetap. Hampir 4.000-an orang sudah terdaftar di sini sebagai anggota, dan ini adalah saya bisa menyebut prestasi yang dilakukan oleh Bu Trina, tentu dibantu oleh Pak Sekjen. Nah, ini sudah luar biasa. Nah, tentu menjadi anggota itu tidak mudah. Kita sudah tahu di masing-masing kantor kita, mengajak teman-teman menjadi anggota itu tidak mudah, karena teman-teman itu ingin bukti dari kita. Nah, hasilnya, tanpa bukti pun secara aturan kenegaraan, aturan pemerintah, mereka wajib untuk menjadi anggota. Tetapi mungkin ada 1-2 hal mereka masih melihat dulu. Nah, ini tantangan buat kita. Bagaimana kita membuktikan kita bermanfaat buat mereka, sehingga menjadi anggota itu tidak disuruh, tetapi lebih didorong oleh kesadaran masing-masing peneliti untuk menjadi anggota. Kalau anggota masih disuruh, itu berarti kita sukses. Nah, itu ya, inilah tantangan kita. Saya tidak mengatakan bahwa ini kelemahan kita, tapi saya lebih menyebut ini tantangan kita karena lebih banyak dipengaruhi oleh si peneliti yang bersangkutan. Nah, jadi ini beberapa program yang kita lakukan itu antara lain ini melaksanakan rekomendasi dari Dewan Pengawas. Nah, hingga hari ini baru 10 wilayah ya Bu Trina ya. Hari ini baru 10 wilayah, Himpunan baru 10 wilayah, itu 9 provinsi dan 1 kota. Dan nanti pada Oktober ini semua cabang yang masih existing di KL yang udah kita lantik, nah mereka harus segera melebur ke dalam wilayah yang sudah dibentuk. Nah, misalnya kalau DKI Jakarta, KL-KL itu paling lambat dikasih waktu sampai dengan Oktober, maka mereka sudah harus melebur ke dalam wilayah yang sudah ada. Nah, ini tantangan buat DKI Jakarta, ya kan? Karena nanti DKI Jakarta ini lebih fokus untuk membantu Pemda DKI Jakarta untuk menyelesaikan masalah-masalah di Pemda. Nah, saya informasikan bahwa kemarin kira-kira jam 11, Ketua Bapeda DKI Jakarta menelpon saya. Namanya Dr. Nasruddin Joko. Kebetulan beliau itu mantan atau dia itu adalah pegawai Badan Kebijakan Fiskal. Beliau juga sudah mengikuti diklat peneliti, tetapi kemudian dia melamar ke Bapeda, diterima dan lulus, sehingga dia sudah dilantik menjadi Kepala Bapeda DKI Jakarta. Kemudian beliau telepon saya menanyakan apakah daerah memiliki Dewan Riset Daerah.
Nah, seperti itu. Nah, saya bilang ya ada Dewan Riset Nasional, ada juga Dewan Riset Daerah. Tetapi apa sih yang kita maksud dengan Dewan Riset itu? Kalau hanya tugasnya mengorganize pekerjaan riset di daerah dan kemudian membantu menyelesaikan masalah-masalah di daerah. Kalau itu tujuannya, pakai saja kerjasama saja dengan tim Penindo. Kalau itu tujuannya, ya kan? Jadi kita tidak menambah beban administratif di daerah yang menambah APBN, APBD lagi. Tapi kalau join dengan tim Penindo kan tidak perlu tambah-tambah anggaran. Tinggal aktivitas yang dibutuhkan itu tinggal join, tim Penindo akan datang membantu Anda. Jadi saya sudah minta Pak Sekjen hadir ya, Pak Hadi, Pak Sekjen dan Pak Hadi ada di sini, dan nanti dengan ketua dan sekretaris tim Penindo DKI dalam waktu dekat ini akan berkoordinasi bertemu dengan ketua Pak Nasrin Joko. Nanti Bapak sampaikan salam dari saya ke beliau bahwa rekomendasi Penindo adalah tidak usah terlalu buru-buru atau terlalu memaksa diri untuk membuat Dewan Riset Daerah. Tapi kalau tujuan daerah itu tentang riset, maka lakukanlah koordinasi dengan Himpenindo. Selesai urusannya. Di Himpenindo itu seluruh profesor di seluruh bidang ada. Peneliti ahli utama, media sampai muda ada semua. Ya tidak mau butuh yang mana. Ya. Kalau Dewan Riset Daerah kan hanya beberapa orang. 11 orang, 15 orang. Tapi kalau Himpenindo kan, DKI Jakarta itu berapa betulnya itu jumlahnya. Kalau DKI Jakarta sendiri itu jangan-jangan bisa mencapai separuh dari jumlah peneliti se-Indonesia. Itu seperti itu. Nah, jadi ini tantangan buat kita. Segera kita follow up ini kerjasama dengan Pemda Tangsel itu menjadi tantangan kita. Ya, tentu Ibu Wali Kota akan terus bertanya ke kita apa yang menjadi peran kita. Ini perlu kita lakukan. Kemudian saya informasikan juga, sebenarnya kita di bulan April itu ada rakor Rapimnas DPP dan dihadiri oleh seluruh wilayah itu. Tapi Rapimnas ini kita undur karena ada masalah COVID. Nah, tetapi ini harus dilaksanakan. Nah, mungkin raker Kota Tangsel, Himpenindo Kota Tangsel, coba membahas juga. Saya minta saja. Nah, ada permintaan dari Dewan Pengawas, ya bisa nggak kita buat Rapimnas pakai webinar seperti ini, zooming seperti ini, bisa gitu. Kalau itu mungkin kan ya mengapa tidak gitu ya? Ya kita lakukan saja karena kita tidak tahu sampai kapan COVID ini selesai. Dan persoalan bangsa ini nggak akan selesai selama kita tidak bisa pastikan kapan selesai COVID ini. Nah, saya informasikan bahwa Menteri Keuangan sudah mengumumkan dan melakukan komunikasi publik yang bisa kita sebut tiap minggu itu beliau berapa kali tampil. Kita melihat ada pergeseran stimulus ekonomi dari 405 triliun itu akan bergeser menjadi 670 triliun. Nah, itu berarti defisit kita akan bertambah. Yang kita kemarin 5,07 sudah melewati threshold min 3% PDB, sekarang akan naik menjadi sekitar min 6,36% GDP. Itu artinya apa? Kontraksi ekonomi kita begitu besar. Nah, ini penyebabnya adalah ketidakpastian di penanganan COVID. Maka di raker ini perlu dipikirkan. Kota Tangsel punya ide apa ini? Ya kan? Kenapa Indonesia ini kurang cepat menangani COVID? Walaupun tingkat kesembuhannya banyak, tetapi jumlah positif baru makin banyak. Nah, ini apa yang kita maknai di sini? Semakin tidak pasti di sini, maka perekonomian pun tidak pasti. Maka stimulus pun akan menjadi sangat besar. Gitu. Nah, pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 1 itu masih 2,7% positif. Tapi Menteri Keuangan mengatakan bahwa di kuartal 2 kemungkinan kita akan defisit antara 1-3% negatif. Nah, kalau seandainya kuartal 3 negatif lagi, maka teori ekonomi mengatakan bahwa 2 kali berturut-turut pertumbuhan ekonomi itu negatif dalam 2 kuartal berturut-turut, itu namanya resesi. Kalau sudah resesi,
maka ongkos pemulihannya akan sangat berat. Gitu. Itu masalahnya. Jadi ini Prof. Ratno coba bagian ini perlu banyak pikirkan juga dalam diskusi ini, karena kita berada di era COVID. Sementara kita bermasuk ke dalam era new normal. Nah, era new normal ini sendiri banyak mendapat tantangan dari publik. Nah, ini coba dibincangkan juga, walaupun ini Himpenindo Kota, tetapi di dalam Himpenindo Kota ini banyak sekali ahli ada di sini. Anggap aja kalian inilah Himpenindo Nasional udah gitu, karena ini pusat ilmu pengetahuan dan teknologi itu berada di wilayah ini gitu. Nah, tentu DPP mengharapkan formulasi rekomendasi yang cakep untuk bisa memperkuat kualitas rekomendasi DPP ke level nasional bisa didorong oleh Kota Tangsel gitu. Nah, ini coba dipikirkan gitu. Problema-problema yang barangkali sebelumnya kita tidak pikirkan karena kita di daerah ini, bagaimana kita mempercepat durasi COVID ini dipercepat. Apakah penemuan-penemuan teknologi yang dilakukan atau ada isu-isu inovasi-inovasi lain yang dapat kita lakukan. Bisa saja inovasi itu di level kebijakan, bisa saja. Atau di level implementasi kebijakan, bukan di level teknologinya, mungkin saja gitu. Nah, ini coba dipikirkan dengan baik-baik supaya persoalan bangsa ini kita bantu pemerintah menyelesaikannya. Yang berikut kegiatan misalnya ada isu mengenai BRIN. Ini yang kita sudah berapa kali bicarakan ya, kemarin sudah kita lakukan diskusi. Isu-isu strategis seperti ini memang DPP sudah memutuskan ini ranahnya Dewan Pakar. Jadi kita minta Dewan Pakar itu yang berpikir yang besar-besar, berpikir yang skalanya nasional. Kan? Dan tentu Dewan Pakar daerah dan Dewan Pakar kota, kabupaten, provinsi, dan Dewan Pakar pusat ini perlu membuat satu sinergi bersama membahas masalah-masalah strategis. Nah, Dewan Pakar itu di daerah itu bukan berarti dia harus menjadi bagian dari Dewan Pakar nasional, walaupun secara struktur tidak terstruktur seperti itu. Tetapi dalam konsep kerja mestinya harus bersinergi. Supaya apa? Supaya rekomendasi kita menjadi bagus. Dinamika di BRIN sedang berkembang, kita sedang mengikutinya. Ya, kita sedang mengikutinya. Kemarin beberapa kali diskusi, kita juga ikuti, Bu Trina juga saya lihat beliau ikuti. Kita ikuti aja dulu. Kita jangan dulu menilai apakah arah mereka ini sudah bagus tidak. Nggak usah, bukan kewenangan kita. Kewenangan kita adalah jaga anggota kita ini tenang. Itu kewenangan kita. Jaga anggota kita ini kualitasnya tetap naik, itu kewenangan kita. Jaga mereka tidak boleh melanggar kode etik, itu kewenangan kita. Buat mereka itu jangan cemas, itu kewenangan kita. Jadi kita main di situ. Nah, kalau soal kelembagaan, lemparkan aja itu masalah itu kepada Dewan Pakar, biar Dewan Pakar yang mikirkan. Kemudian nanti saya akan, kemarin kita sepakat dengan kawan-kawan DPR, nanti rumusan rekomendasi kita mengenai beberapa hal termasuk yang terakhir RUU mengenai HIP ini akan kita bawakan ke Presiden dan ke DPR yang akan menjelaskan di dalam forum itu termasuk di Presiden adalah profesor-profesor kita, adalah Dewan Pakar kita. Saya sebagai Ketua Umum DPP yang Dewan Pengurus Pusat hanya mengantarkan bapak-bapak ahli ini kepada pemerintah dan DPR. Nah, itu kita bekerja berdasarkan kompetensi. Kita bekerja berdasarkan keahlian. Gitu kira-kira cara kerja Himpenindo. Kami yang ya, di pengurus ini, tugas kami lebih ke administratif. Tugas kami lebih kepada manajemen. Tetapi yang maju ke depan itu adalah tugas-tugas para ahli. Itulah kita. Gitu. Semakin kita membuktikan diri di Republik ini, para anggota kita akan bersegera berbondong-bondong untuk datang ke Bu Trina, ke Pak Sekjen untuk mencatat diri sebagai anggota. Itu kira-kira cara kerja kita. Kita harus membuat diri kita magnet di depan anggota. Itu kira-kira seperti itu. Nah, tadi saya katakan BRIN, udah kita nggak usah persoalkan. Ini ranahnya pemerintah. Kita lihat perkembangannya. Yang pasti board itu adalah Himpenindo. Coba kita catat, board itu adalah Himpenindo. Teman-teman yang 4 orang yang ada di board itu ya kepala LIPI, kepala Batan, kepala BPT,
kemudian kepala 8 itu adalah semua Hipenindo, semua peneliti. Apa namanya? Jadi kita ada di situ, maka itu nggak usah dipersoalkan. Mari kita percayakan kepada board yang mereka juga adalah anggota kita dan pengurus, bahkan pengurus kita. Nah, silakan mereka yang bersama menteri itu memikirkannya. Nah, RUU HIP saya kira jangan terlalu kita persoalkan ini. Kita kemarin sepakat bahwa mengenai RUU HIP ini kita bekerja atau merespon di ranah kita. Kita jangan masuk ke ranah politik, apalagi masuk ke ranah medsos. Itu bukan intellectual base. Kita harus intellectual base dan personal base. Personal base artinya apa? Di mana yang perlu kita terlibat di situ? Nah, kemarin kita terlibat adalah ada pasal mengenai ada kebebasan peneliti yang sedikit terganggu terkait dengan kedudukan dan peran Ketua Dewan Pengarah daripada BPIP. Nah, itu yang kemarin kita persoalkan. Tapi pasal-pasal tertentu tetap aja kita lakukan pengkajian. Nanti kita lihat momentum kapan itu kita diundang atau kita diminta pendapat, nah baru kita memberikan pendapat. Nah, saya kira begitu. Kalaupun diskusi internal, lakukan saja. Tapi untuk keluar, kita tunggu timing yang tepat. Kita jangan dulu maju kalau itu bukan kewenangan kita. Tapi kalau itu kompetensi kita, kewenangan kita, kita harus maju lebih duluan. Nah, maka itu sekarang sudah disusun dan sekarang diuji. Report kita terus sedang diuji oleh divisi hukum. Nanti kalau divisi hukum sudah selesai, nanti akan kami surati DPR dan Presiden. Oke, kemudian saya laporkan juga bahwa sekarang ini sedang dibangun profil Hipenindo. Nah, profil Hipenindo ini tadinya kita bikin pakai video yang agak lengkap gitu, supaya kayak tadi itu mungkin setiap kali kita ada acara profilnya ditampilkan dulu. Tapi karena profil sedang dibangun oleh tim ahli kita, belum selesai, kita sudah 2-3 kali diskusi, maka ini belum. Tapi ke depan nanti kita punya profil yang bagus yang setiap tahun bisa kita update, dan dengan begitu acara seremonial seperti ini ya, punya standar yang baik gitu. Bapak Ibu sekalian, tahun ini juga kita melakukan ulang tahun, merayakan ulang tahun dan memberikan apresiasi kepada beberapa tokoh kita yang satu tokoh ya, kemarin itu ada beberapa calon, kita kemarin mengangkat dua orang anggota Dewan Kehormatan dan memberikan penghargaan kepada salah satu kepala LIPI, teman-teman LIPI kita yang dia sudah memang ahli sejarah dan berhasil di mana-mana. Nah, ini kita memberikan penghargaan. Tentu ke depan profesor kita bahkan bukan profesor sekalipun, belum profesor, siapa tahu mereka punya kontribusi ilmiah yang sangat baik, itu memungkinkan untuk kita lakukan memberikan penghargaan juga. Apakah 1 atau 2 orang nanti dipikirkan, tetapi kita harus rutin. Nah, pemberian penghargaan seperti ini tidak harus di pusat aja. Menurut saya di tingkat daerah juga boleh saja, sepanjang punya kriteria-kriteria yang kita tentukan, tapi harus berkoordinasi dengan DPP supaya satu arah, seperti itu. Jadi ini kan tergantung levelingnya. Bisa aja dibuat secara leveling, nggak apa-apa. Semakin banyak kita hargai peneliti, semakin bagus peran kita. Karena peneliti itu orang yang banyak berkarya, itu strategis, tetapi penghargaan negara kepada mereka itu masih kurang. Jadi kita banyak saja ini penghargaan ini. Kalau orang punya nilai tinggi, kenapa kita tidak hargai? Nah, ini beberapa hal yang saya perlu sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan di dalam raker ini coba segera dibahas beberapa catatan yang disampaikan oleh Dewan Pakar, juga beberapa catatan yang barusan saya sampaikan ini memperkaya data dan informasi dari pengurus Kota Tangerang Selatan untuk merancang atau membuat program kerja yang lebih implementatif, lebih produktif, dan 1-2 hal segera kita tampilkan untuk menunjukkan eksistensi kita. Nah, Pemda dan masyarakat Kota Tangerang Selatan sedang menunggu ini. Oleh karena itu mungkin Prof. Ratno agar membuat perencanaan kapan
melaporkan ini secara resmi kepada Ibu Wali Kota, dan program yang dijalankan itu sampaikan ke Ibu Wali Kota melalui Bapeda yang kebetulan pada hari ini, supaya itu searah dengan program pembangunan daerah, searah dengan program strategis daerah, dan searah dengan program prioritas daerah. Saya kira itu barangkali silakan dilanjutkan rapat ini, dan atas nama Dewan Pengurus Pusat Himpunan Peneliti Indonesia, Himpenindo, kami mengucapkan selamat terlaksananya rapat kerja pengurus Himpenindo Kota Tangerang Selatan. Selamat berapat, dan kemudian sampaikan salam kepada seluruh pengurus dan seluruh anggota di wilayah Kota Tangerang Selatan. Marilah kita siap membantu Pemda. Marilah kita siap memberi makna kepada masyarakat dan tunjukkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu memang dibutuhkan negara, bahkan sangat dibutuhkan negara, dan kita hadir untuk menjawab kebutuhan itu. Saya kira ini beberapa sambutan dari saya, ya bisa disebut arahan boleh saja, dan saya sekali lagi mengucapkan selamat, dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sahril Ika selaku Ketua Umum DPP Pusat atas arahannya yang sangat jelas dan banyak sekali yang bisa kita tindak lanjuti. Saya kira apa yang beliau sampaikan itu kan menjadi modal yang luar biasa buat rapat kita hari ini. Kemudian juga saya sampaikan, mungkin perlu kita garis bawahi ya, harapan beliau, kita sebagai Himpenindo Kota tapi serasa Himpenindo Wilayah, atau kalau bisa serasa Himpenindo Pusat gitu kan. Artinya keaktifan, kreativitas. Kemudian saya tambahkan sedikit yang terlewat tadi, Prof. Ramlan menyampaikan bahwa anggota Himpenindo Kota Tangerang Selatan itu ada tercatat 367. Jadi kalau tadi Pak Sahril menyampaikan anggota sekitar 4.000-an, kira-kira 10% itu anggotanya dari Tangerang Selatan. Itu saya kira modal yang besar gitu. Ya, terima kasih Pak, bagus ya. Ya. Saya kira mungkin kita perlu mendorong tadi supaya menambah jumlah anggota, juga keaktifan, itu mungkin PR yang harus kita kerjakan juga. Bapak Ibu sekalian, untuk modal rapat kita juga, karena hadir bersama kita perwakilan dari Bapeda, berkenan kami mohon dari Pak Ansori untuk menyampaikan sambutan atau harapan-harapan dari pemerintah Kota Tangerang Selatan. Pak Ansori, silakan Pak. Baik Pak Sudar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu yang terhormat. Mohon izin, saya Pak Ansori dari Bidang Litbang, Pak, Bapeda Tangerang. Menarik Pak, tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Sahril, Bapak Sahril tadi, kami mengapresiasi Pak. Kami hanya berharap Himpenindo Tangsel dengan kami di Bapeda itu dapat bergandengan tangan Pak. Dengan harapan agar bidang litbang atau khususnya Bapeda dan lebih luas lagi Pemko Tangsel itu dapat berkontribusi Pak. Ya. Karena memang mohon maaf kami sampaikan sampai saat ini kami di Bapeda khususnya bidang litbang ini masih terbatas SDM Pak. Mungkin dengan kita bergandengan tangan oleh Himpenindo dapatlah Bapeda Tangsel itu kedepannya akan lebih baik. Kemudian terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Prof. Sahril juga, masukan yang disampaikan terkait dengan Rapimnas, mungkin Pak, kami bisa diundang sebagai peserta. Juga tahun depan itu kebetulan Desember itu kan ada pilkada Pak. Oh iya, Pak Ibu, Desember gitu ada pilkada, dan 2021 sampai 2025 itu ada, kita harus menyusun RPJMD baru Pak. Jadi mungkin Himpenindo dapat berkontribusi di RPJMD kita yang baru apabila nanti setelah wali kota terpilih. Mungkin ini Pak yang bisa disampaikan. Prof. Pratno, mohon izin
mungkin pertemuan-pertemuan kita ke depan bisa lebih diintenskan, ya Pak ya. Ya, Agar Insya kita Allah, semua Pak. tetap, Insya ya, Allah. terima kasih Pak. Mungkin agar kita semua dapat berkembang. Mungkin itu Pak sementara yang bisa disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Mahansari sudah menyampaikan sambutannya. Kemudian untuk menghemat waktu, saya kira acara inti kita yaitu rapat, mungkin sesuai dengan ADART bahwa rapatnya harus dipimpin oleh ketua ini. Ya. Jadi saya kembalikan kepada Pak Ratno untuk memimpin rapat dengan harapan dengan bermodal tadi arahan dari Ketua Dewan Pakar, dari Ketua Umum juga dan Bapeda dengan itu. Dan Pak Anhar insya Allah akan bergabung di kita di akhir dan beliau akan mendengarkan kesimpulan. Jadi beliau mengharapkan rapat ini tidak ngelantur tentunya ya, fokus kemudian menghasilkan satu kesimpulan dan yang terpenting tadi katanya kesimpulan yang bisa kita eksekusi. Mungkin untuk sementara dari saya sebagai pengantar acara gitu. Selanjutnya waktu saya berikan kepada Prof. Ratno untuk memimpin rapat. Silakan Pak Ratno. Ya, terima kasih Pak Sudaryanto atas kesempatannya. Mohon maaf, saya pindah ruangan ini, Bapak Ibu, biar background sound-nya tidak masuk gitu. Alhamdulillah, di sini relatif sepi gitu. Baik, saya juga baru baca tadi malam juga, ternyata ini ya, raker itu menurut ADART dipimpin oleh ketua gitu. Padahal awalnya rencana Pak Sudaryanto gitu yang akan memandu, tapi karena baca ADART tersebut, ya baiklah, mohon izin saya memimpin acara diskusi kita ini, yaitu tentang paparan usulan program dari masing-masing bidang. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa juga ini ya, tadi barangkali yang tersilap gitu ya, karena ini di layar saya ini kecil gitu ya Bapak Ibu yang barangkali baru masuk gitu ya, termasuk juga dari DPP Sekjen kita Pak Hadi Supratikta. Pak Hadi? Siap Pak Ketua. Terima kasih Pak Hadi atasannya. Ya, Siap. dan Bapak Ibu yang lain juga ya, Pak Ansori juga ya, Pak Ansori dari Bapeda, terima kasih atas kehadirannya gitu. Baik, dan juga Bapak Ibu yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu. Kita tadi sudah mendengarkan juga sambutan arahan dari Ketua Dewan Pakar dan juga Ketua Umum Himpenindo, dan juga harapan dari Pak Bapeda gitu, insya Allah cukup clear tadi ya, bagaimana kita baik sebagai peneliti di sini mempunyai kontribusi baik dari untuk anggota-anggota kita, tapi juga untuk yang lebih luas khususnya untuk Tangerang Selatan. Dalam hal ini kolaborasi dengan Pemkot Tangerang Selatan ini menjadi hal yang sangat urgen gitu. Dan isu yang disampaikan tadi juga sudah cukup clear juga ya, dari isu sampah juga seperti yang disampaikan oleh Prof. Adi, dan juga isu terkait dengan COVID gitu ya, new normal, dan selanjutnya ini bagaimana gitu ya menjadi bagian dari program Himpenindo Tangerang Selatan ke depan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita punya 6 bidang di sini ya. 6 bidang plus 1 sekretariat, jadi ada 7 gitu insya Allah yang akan memaparkan, dan masing-masing bidang ini akan dipaparkan oleh ketua bidangnya atau mungkin perwakilannya ya, PIC di sana. Dari 6 bidang ini bagaimana? Kita sepakati urutannya? Atau ada yang siap duluan? Mungkin biar tidak ngelantur ya Bapak Ibu sekalian.
karena ini kita kan ini ya online kayak begini, biar waktunya juga terjaga juga. Bagaimana kalau kita bagi dua ya? Maksudnya sesi pertama ini untuk 3 bidang pertama, baru kemudian kita diskusi gitu. Karena masing-masing bidang kita akan diskusi presentasi sekitar 10 menit gitu. Kemudian nanti setelah diskusi untuk yang sesi pertama, kita akan lanjutkan presentasi untuk 4 bidang yang lain karena ada 7. Jadi 3 kemudian yang terakhir 7. 4 gitu. Bagaimana Bapak Ibu? 7, Prof. Ya, baik. Kita masuk saja untuk mempersingkat waktu. Saya persilahkan dari bidang organisasi dan keanggotaan. Ini Bu Andon ya yang akan presentasi ya. Baik Bu, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Ketua Pimpinan Pusat Hipenindo Bapak Sahrir, Ketua Dewan Pakar Profesor Susilo, serta Bapak-bapak pengurus Hipenindo Kota Tangerang Selatan. Mohon izin untuk menyampaikan usulan program dari bidang organisasi dan keanggotaan, dan mohon izin juga mewakili ketua bidang yang tidak hadir hari ini karena sedang ada keperluan keluarga yang cukup urgen, yaitu Bapak Lukman Salahuddin. Sebelumnya mungkin saya agak sedikit bingung ya. Pertama, ada beberapa irisan yang ingin saya sampaikan, semua nanti mungkin bisa kita diskusikan. Usulan-usulannya juga mungkin sudah termasuk di bidang-bidang yang lain terkait dengan keanggotaan ini. Kemudian juga karena ini hanya program selama tahun 2020, sehingga kami hanya mengusulkan 2 program saja, usulan program, karena waktunya hanya tinggal 6 bulan. Ya. Pasti akan sibuk sekali ya kalau setiap bidang mengusulkan 2 aja, berarti udah 2 kali 6, 12, ya. Itu bisa setiap bulan ada 2 kegiatan. Ya, dan mungkin tidak banyak yang kami usulkan. Yang pertama adalah tentang seminar. Mungkin bisa dibuka usulan yang sudah kami. Ya. Yang pertama adalah seminar tentang meniti karir sebagai peneliti ya. Bagaimana meniti karir sebagai peneliti. Ini bayangan saya atau latar belakang daripada seminar ini adalah untuk merekrut ya, terutama adik-adik peneliti atau calon peneliti ya, mengingat beberapa tahun terakhir ini banyak CPNS atau PNS ya yang direkrut ya, sehingga tahun lalu aja sekitar mungkin di Batan itu ada 100-an, kemudian di yang lain juga, di instansi yang lain juga ada, sehingga ini berharap ya semakin bertambah anggota dari Hipenindo ini. Jadi supaya adik-adik atau calon peneliti dan peneliti muda ini menjadi lebih mantap lagi, meniti karir lebih dalam fungsional ya, jabatan fungsional peneliti. Dan latar belakang peneliti, urgensi dan sebagainya nanti disampaikan di dalam seminar ini. Kemudian yang kedua, ini tentang bagaimana membangun teamwork dan networking ya. Karena di dalam bidang organisasi dan keanggotaan ini memiliki 2 subbidang, yaitu sosiokultural dan manajerial. Ya, jadi yang terbayang oleh saya itu untuk manajerial di awal-awal ya, karena ini masih awalan daripada program Hipenindo Kota Tangerang Selatan ini, maka adalah bagaimana membangun teamwork dan networking. Mengingat penelitian-penelitian yang tahun 2 tahun terakhir ini dalam skenario flagship, yang mana kita harus bisa membangun networking juga teamwork dengan peneliti-peneliti dari instansi-instansi yang lain. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan terkait dengan organisasi dan keanggotaan. Kita agak berbeda dengan organisasi dan keanggotaan di pusat tadi yang seperti yang disampaikan oleh Pak Sahrir ya. Ini mohon masukannya, ini masih sangat berpeluang sekali. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk bidang ini ya, karena
terbatasnya waktu untuk cuma 6 bulan ini kalau bisa terlaksana sudah alhamdulillah. Demikian Prof. Ratno. Terima kasih Bu Andon. Ada 2 program di sini ya terkait dengan seminar yang isinya terkait dengan ini ya pembinaan peneliti, meniti karir sebagai peneliti. Yang kedua adalah untuk membangun teamwork dan juga networking. Terima kasih. Kita lanjut ke bidang berikutnya ya. Mohon izin tanggapannya. Ya. Pak Ratno, boleh pamit dulu gitu Pak Ratno. Oh iya. Pak terima kasih Pak Sarir ya. Terima kasih banyak Pak. Caranya. Saya di rumah nih mau ke kantor dulu ya. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ratno mau langsung dibahas atau presenter berikutnya Pak? Iya. 3 bidang tadi di awal. Bagaimana kalau 3 bidang ya? Biar kita. Ya mungkin yang agak dekat-dekat kali Prof. Ya Prof, tadi Bu Hanis mau duluan tuh kali. Kan dari Bu Hanis ini minta sekolah ini dimajukan. Ada suara. Kedengeran enggak? Dengar. Terdengar. Enggak, Bu. Oh, Hanis mau duluan? Ya mau duluan, Bu Hanis. Iya. Baik. Ya. Kalau begitu saya persilahkan Bu Hanis ya dari bidang Kominfo. Silakan Bu. Ya, tolong ditampilkan ya kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan mewakili dari bidang komunikasi dan informasi untuk mempresentasikan usulan program kerja kami di tahun 2020 ya, yang sudah tinggal 6 bulan lagi. Tolong slide berikutnya. Ini intinya ada 3 sebenarnya yang program inti kami. Kemarin kita sudah sempat rapat di WA tentang inti atau tupoksi program kami, komunikasi dan informasi. Jadi intinya kita akan mengkomunikasikan dan menginformasikan semua tentang kegiatan penelitian kepada seluruh anggota penduduk Kota Tangsel, itu yang dari luar ke dalam, dan sebaliknya kita juga akan mengkomunikasikan dan menginformasikan semua kegiatan dari dalam organisasi kita ini kepada seluruh masyarakat, terutama khususnya yang ada di Kota Tangsel. Itu yang tupoksi inti dari kelompok kami. Sedangkan kegiatan yang akan kami kerjakan di Juli sampai Desember ini, sebenarnya yang intinya yang pertama yang urgent adalah yang nomor 3 sebenarnya, yaitu ini yang tadi sosialisasi informasi terkait kegiatan penelitian dan sosialisasi kegiatan penduduk Tangsel. Nah, itu yang sudah saya sebutkan tadi di atas. Kemudian yang ketiga, coba bisa digeser ya ke bawah, mungkin tolong digeser. Ada yang udah nggak ada ya? Ada 3 kemarin. Dikecilin mungkin bisa. Ada ke bawahan. Iya, jangan slideshow. Ada 3 poin ya. Jangan slideshow. Ya. Ya, ada 3. Nah, itu yang ketiga ini yang mungkin urgent untuk segera dilakukan. Jadi saya minta tolong ke teman-teman yang sesama anggota bidang ini membuatkan website atau saluran informasi resmi yang lain seperti di Facebook, Instagram, Twitter gitu ya. Atau yang lain-lainnya, mungkin yang YouTube, mungkin kita bikin saluran channel YouTube khusus HKTS ini gitu ya. Kalau yang sosial, yang aktif di sosial media mungkin yang generasi milenial kali ya. Kalau saya sih aktifnya cuma di WA aja, Facebook sudah lama saya tidak buka, saya udah lupa passwordnya juga, nanti bisa saya tulis lagi kalau perlu. Tapi kalau misalnya sudah ada yang aktif di Facebook atau sudah ada yang aktif di Instagram, Twitter, dan lain-lain, mungkin bisa minta tolong dibikinkan channelnya atau salurannya. Atau yang bisa bikin website resmi, misalnya kita bikin website resmi yang gratisan, ya mungkin kita pilih yang gratisan aja lah, karena dana kita kan juga terbatas gitu ya.
Itu jadi yang nomor 3 itu yang urgent untuk segera dilakukan. Kalau bisa sih bulan Juli sudah kita launching gitu websitenya atau saluran YouTube-nya atau media sosial yang lainnya. Itu aja mungkin dari kami. Ada masukan nanti bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hanis dari bidang komunikasi dan informasi. Selanjutnya ada yang ngacung ini ya. Pak Mulya kayaknya ya? Pak Mulya ya. Baik. Pak Mulya dari bidang penegakan integritas dan etika peneliti. Saya persilahkan Pak Mulya. Iya Pak. Ya masih muter-muter. Udah terkirim. Adik juga udah. Ya Pak ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua, Pak Ratno, juga Dewan Pakar dan beberapa perwakilan dari perguruan tinggi maupun dari Pemda Tangsel atas kesempatan yang diberikan kepada divisi kami bidang penegakan integritas dan etika peneliti. Jadi saya menyingkatnya biar nggak kepanjangan, Prof, dan rekan-rekan BPNEP gitu. Jadi ada enak disebutnya. Saya senang menyingkat-singkat karena di kantor peralatan eksperimen saya singkat semua gitu. Dan nama-nama perempuan kebetulan saya singkat jadinya. Oke, terima kasih Pak. Jadi memang anggota kami saat ini cuma ada 3 orang. Sampai aku setengah 5 di sini. Saya sendiri yang menakodai, kemudian ada Pak Tulis Jojo yang sudah hadir juga di sini. Ada Bu Made juga yang juga hadir dalam forum kita ini, dan kebetulan dari Batan. Sementara dari Bu Teni, saya dari tadi nyari-nyari belum ketemu dengan Bu Teni ini dari LIPI. Tapi mungkin nanti saja. Nah, kemudian kita beranjak dengan program yang berdasarkan hukum peraturan Kepala LIPI tentang kode etik peneliti, kemudian juga keputusan Kongres Luar Biasa Hipenindo tahun 2019 tentang pengesahan kode etik dan kode perilaku peneliti KEKPP. Kemudian yang terakhir adalah ketika kita melakukan suatu program maka dasar organisasinya harus ada, dan ini adalah keputusan pengurus pusat Hipenindo terkait dengan pembentukan pengurus Hipenindo Kota Tangerang Selatan periode 2019-2024. Jadi berdasarkan pijakan inilah makanya kami di divisi PINEP itu membuat suatu program, dan memang program ini nantinya akan berkolaborasi ataupun beririsan dengan bidang lainnya, terutama bidang penjaminan mutu peneliti dan penelitian, kemudian bidang komunikasi dan informasi, kemudian bidang organisasi dan keanggotaan, juga bidang hukum, HAM, intelektual dan advokasi. Jadi ini kira-kira Bapak-Bapak dasar kita membuat program terkait dengan divisi kita di PINEP atau bidang PINEP. Lalu langkah berikutnya adalah saya coba menjelaskan, dan saya yakin semua yang hadir hari ini juga paham banget dengan apa yang tertulis di slide kami ini terkait dengan peneliti itu apa, kemudian integritas itu apa, integritas peneliti itu seperti apa, dan juga kode etik penelitian yang diatur dalam Perkalipi yang dibagi dalam 3 hal, yaitu penelitian, berperilaku, dan kepengarangan. Dan semuanya dibagi dalam 3 butir yang mungkin Bapak-Bapak nanti akan saya share juga bahannya, dan saya yakin juga semua bisa memperoleh sendiri, tapi minimal nanti kita untuk refresh bagaimana dasar etika peneliti maupun juga integritas menjadi hal yang penting gitu. Sebelum saya mulai ke program, memang kalau dari awal kita buka acara hari ini itu kebanyakan kita bicara kebutuhan HKTS atau Hipenindo kita di Tangerang Selatan itu ke faktor eksternal programnya, ataupun prolog dari Pak Ketum maupun juga dari Pak Ketua Hipenindo Tangsel, juga kita arahnya ke luar, ke eksternal, dalam hal ini Pemda dan perguruan tinggi sekitar. Tapi nggak kalah pentingnya menurut kami bahwa integritas maupun etika yang menjadi roh dari seorang peneliti terkait dengan nanti dia bisa dipercaya untuk berkontribusi kepada yang eksternal tadi itu harus juga banyak kita perbaiki. Secara pribadi selama 23 tahun saya bekerja di Batan dan berapa belas tahun jadi peneliti gitu ya, 20-an tahun jadi peneliti, banyak hal yang saya pribadi dan rekan-rekan juga lalui terkait dengan bagaimana penelitian itu dilakukan dan bagaimana menegakkan kode etik. Jujur, dan kita juga tahu masing-masing banyak pelanggaran yang terjadi ketika melakukan proses penelitian dari hulu ke hilir.
Perlu di sini adalah dari konsep dasar melakukan kegiatan penelitian, objek penelitian, sasaran dan sebagainya, kemudian di prosesnya juga sudah terjadi banyak juga penyimpangan, kemudian sampai di akhir pun setelah publikasi juga ada terkait dengan penilaian di dalam penelitian. Contoh saja kami ada di MAPI, ada beberapa hal juga kami temui beberapa anomali. Dan saya yakin juga di lembaga lain seperti itu. Nah, ini menjadi dasar bagaimana kita bisa dipercaya orang lain kalau kitanya sendiri belum menunjukkan itikat atau jati diri yang sesungguhnya sebagai peneliti, dalam hal ini menegakkan integritas dan etika kita sebagai peneliti. Jadi saya menganggap penting banget juga kegiatan ke depan kita juga memperbaiki internal kita. Jadi healing proses di internal itu penting juga. Selain juga kita memikirkan bagaimana kita punya kontribusi ke masyarakat luar, dalam hal ini di luar peneliti. Dalam hal ini Pemda maupun lembaga-lembaga lain yang memang membutuhkan kita. Tapi kitanya sendiri saya pikir harus kuat, harus juga mempunyai integritas dan nilai kepercayaan tinggi dari pengguna kita nantinya atau yang akan kita aplikasikan di tempat-tempat yang sudah kita tentukan dengan program lain. Jadi ini dasarnya hal ini saya anggap penting gitu. Kemudian juga saya langsung saja masuk ke program kerja. Jadi saya mungkin tidak bicara waktu tahun ini saja, nanti dalam rapat divisi saja kita tentukan masalah timeline-nya, karena itu akan bicara detail program. Kalau di timeline, kalau saya tampilkan di sini, saya pikir belum pas ya, jadi nanti divisi kami sendiri. Jadi yang paling penting adalah setelah saya baca perkalipi dan maupun juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Lukman langsung gabung. Monggo Pak Lukman. Jadi yang pertama program kami adalah pembentukan Majelis Kehormatan Peneliti. Jadi kalau saya melevelkan ini dari tingkat peneliti di lembaga kita, peneliti media sebagai utama yang terseleksi memiliki integritas yang baik dan tidak pernah melanggar etika. Jadi mau tidak mau Pak Ratno, kita harus membentuk MKP dulu di awal. Karena setelah ini pasti kita ada banyak pengaduan terkait pelanggaran etika maupun integritas penelitian yang ada di anggota kita. Kemudian karena memang kita tahu bahwa semua urusan tentang kode etik dan penegakan hukum di penelitian itu diserahkan ke Himponindo sekarang, tidak di LIPI lagi. Dulu kan adanya di LIPI ada Dewan Kode Etik dan sebagainya, sekarang dilempar ke kita. Jadi saya pikir ini penting banget. PIC-nya tentunya adalah bidang PINEP, kemudian sekretariat utama, Pak Ratno dan sekretaris dan semuanya. Kemudian juga ini terkoneksi dengan BOK, bidang organisasi dan keanggotaan, juga bidang hukum dan HAM, kekayaan intelektual dan advokasi. Nantinya kita akan bekerja di situ membentuk HKTS. Nah, ini penyelenggaraan saya jadwalkan Juli sampai Desember lah Pak gitu. Dan kemudian nanti akan kita evaluasi setiap semesternya. Ini mungkin nanti rapatnya seperti melalui webinar ataupun selular ataupun melalui Zoom dan sebagainya. Dan keterangannya ini nanti setelah itu akan terbentuk MKP dengan SK Ketua HKTS terkoordinasi dengan bidang PINEP. Kira-kira itu Pak program pertama kami. Kemudian program kedua adalah membentuk tim penerima aduan dan tim pemeriksa. Karena sebelum ke MKP tadi tentunya ada tim yang menerima aduan, kemudian juga ada penerima aduan diverifikasi oleh tim pemeriksa, baru naik kasusnya ke MKP. Seperti itu kira-kira Pak gambarannya. Karena memang diamanahkan juga, kita tidak boleh menjustifikasi suatu pelanggaran berdasarkan data awal. Verifikasi ini jadi nilainya penting, jadi sehingga tim pemeriksa ini juga menjadi satu hal yang urgent ketika sebelum MKP memutuskan atau melakukan sidang. Dan ini anggotanya ya kita split dari peneliti muda utama, karena yang muda-muda nanti akan bisa menjadi tim penerima aduan. Tentunya sekali lagi dengan syarat memiliki integritas yang baik dan tidak pernah melanggar etika. Ini nantinya kita telusuri ini yang bersangkutan sebagai anggota ini pernah melanggar etika atau tidak gitu. Saya pikir dengan zaman online seperti ini itu akan mempermudah memverifikasi kita tentang individu yang pernah atau tidaknya melakukan pelanggaran. Jadi ini juga sama oleh bidang PINEP, Sekretariat Utama HKTS, dan juga BOK, bidang organisasi dan keanggotaan gitu. Karena ini yang bisa melihat peta dari anggota kita yang berpotensi untuk menjadi tim maupun menjadi majelis. Ini juga sama Juli-Desember akan dilakukan. Targetnya adalah di akhir tahun paling lambat itu kita sudah punya 3 organisasi tambahan dalam koordinasi program divisi kita atau bidang kita, yaitu MKP, tim penerima dan tim pemeriksa, tim penerima aduan dan tim pemeriksa berkas aduan itu sendiri. Saya kira itu Pak. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah selalu mengingatkan bagaimana integritas itu penting dan etika penelitian itu penting melalui sharing knowledge. Saya agak kurang sreg pakai webinar gitu ya, mungkin nanti hanya macam-macam, ini bisa saja setiap
institusi yang memang ada di bawah Himpenindo meminta kita untuk melakukan sharing knowledge tentang integritas dan etika. Jadi nggak harus besar-besar, jadi memang nanti dijadwalkan saja dan kita akan koordinasi di dalam kepengurusan, kira-kira mungkin di IT juga butuh, gitu, di Pemda juga butuh, gitu. Karena kalau saya pikir kita kalau membuat program sebagus apapun, kalau cara yang kita peroleh dengan cara-cara yang melanggar etika, saya pikir percuma hasilnya dan pasti buruk. Itu dasar saya menjadi peneliti. Jadi tidak boleh curang sama sekali karena kita menjadi peneliti. Jadi saya pikir ini maha penting terkait dengan integritas dan etika peneliti. Jadi harus ditegakkan, harus diingatkan. Sometimes kita sebagai manusia tidak luput dari lupa, makanya sharing knowledge ini penting gitu. Jadi kayak semacam pengajiannya lah, Prof. Ratno, pengajian terkait dengan etika dan integritas penelitinya. Dan ini dilaksanakan oleh BINEP sendiri, Sekretariat Utama, dan BPMPP, Badan Penjaminan Mutu Peneliti dan Penelitian. Jadi nanti ada mutu-mutu yang sudah dibentuk oleh BPMPP juga akan kita implementasikan kepada rekan-rekan batasan-batasan pelanggaran dan sebagainya dan seperti apa gitu. Nah ini kita jadwalkan setiap tahun pada awal November atau Desember mungkin Pak. Kenapa dibuat di bulan November itu waktunya mungkin bisa maraton juga gitu. Terutama kalau di lembaga kita kan USPEN, usulan penelitian tahun depan sudah mulai diverifikasi di bulan November sampai Desember. Kemudian pada bulan itu juga kita sudah mulai mempersiapkan penilaian untuk kredit tahunan dan sebagainya. Sehingga dengan memberikan sharing knowledge seperti ini, mengingatkan kepada rekan-rekan kita bahwa tolonglah jangan berbuat curang gitu. Dalam hal juga pembuatan program maupun juga penilaian dari hasil program dalam bentuk KTI dan sebagainya. Jadi ini memang perlu diingatkan sebelum terlanjur dinilaikan ke dalam sistem online dan sebagainya. Jadi ini penting bagi kami di bidang Pinen gitu untuk membuat sharing knowledge seperti ini. Lalu yang keempat adalah membuat gate aduan secara daring gitu. Jadi zaman sekarang kan memang apa yang kita lakukan hari ini sebetulnya sudah terprediksi beberapa tahun lalu bahwa nanti akan terjadi evolusi komunikasi dengan sistem digital gitu. Jadi memang orang akan banyak bekerja di mana saja dari rumah gitu. Dan kalau dilihat sebelum ada COVID itu kemungkinan 10 tahun yang akan datang hal ini baru terjadi. Tapi ada hikmah yang kita ambil dari COVID ini bahwa proses yang terjadi adalah sekarang secara cepat terjadi. Jadi ada diskusi di tempat kami, di bidang kami, terkait dengan hal yang saya sampaikan sekarang, bahwa ini sudah mempercepat proses itu 10 tahun duluan. Jadi ke depan juga memang Himpenindo harus juga berpikir bagaimana program-program yang sudah kita buat bisa diimplementasikan dengan kondisi yang terbaru gitu. Jadi saya pikir kalau dulu saya ingat Prof. Ratno kalau mau rapat dengan Pak Sudaryanto bingung nyari tempat, bingung nyari waktu kapan connect-nya gitu. Tapi sekarang anytime, anywhere, ketika sarungan pun kita bisa meeting. Jadi saya pikir nggak ada delay insya Allah ke depannya dengan etika tentunya untuk kebaikan kita bersama. Jadi gate ini tentunya penting, mungkin seperti Batan sendiri sudah buat, mungkin lembaga lain LIPI, BPT juga buat sistem absensi kami gitu tiap hari atau juga via Google, tapi bagusnya memang kita punya kreativitas membuat sendiri, jadi absen kita melalui MAS namanya itu. Nah saya pikir juga aduan bisa dilakukan seperti itu melalui aplikasi yang dibuat, yang bisa diinstal di masing-masing HP orang gitu ya, dengan Android tentunya. Dan ini tentunya kami akan minta kerjasama dengan bidang komunikasi dan informasi gitu. Sehingga dari internalnya sendiri kita memiliki keberdayaan, kualitas gitu ya. Sehingga ketika kita nawarkan kerjasama dengan orang lain, tingkat kepercayaan kita itu kan lebih tinggi, Prof. Gitu. Ini dasar pemikiran kami. Dan satu hal lagi, Prof, sebelum ini saya akhiri, ada masukan sedikit sebagai bahan diskusi ke depan, terkait dengan status profesor peneliti, Prof. Gitu loh. Jadi memang ketika saya nanti jadi APU, golongan saya belum memenuhi, saya hanya APU saja dengan tunjangan tertentu dan tugas tertentu. Tapi ketika nanti saya 4D, saya dapat profesor, itu maka hanya berubah Prof-nya saja ya, Prof. Ratno, tapi tunjangannya segitu-gitu aja gitu. Sementara teman-teman saya di perguruan tinggi, kebetulan adik kelas saya banyak udah jadi profesor, mereka itu dikasih kewenangan menentukan arah penelitian berbasis keahlian mereka. Jadi di Himpenindo harus dipikirkan juga. Tadi kemudian ada Ketua Umum untuk disampaikan agar Himpenindo mengusulkan ke LIPI maupun ke BRIN nanti bagaimana status profesor kita yang di penelitian dengan di perguruan tinggi itu harus sama, Prof. Jadi adik-adik kelas rekan saya di perguruan tinggi yang sudah profesor, mereka dapat tunjangan operasional itu dari kampus, terutama yang negeri ya. Itu yang 250 juta 1 tahun, Prof. Dengan tugas untuk melakukan pembinaan dan penguatan jaringan networking penelitian gitu. 250 juta per tahun loh.